Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ajma'in. Allahumma rabbana rzuqna ilmal imam Syafi'i wa fiqhal imam Syafi'i wa aqlal imam Syafi'i alladhi mannaita alayhi والذي أملاه في كتابه هذا المسمى على هذه النية وبسر سورة الفاتحة. Bismillah, sekarang kita akan bahas ma yata'allaku bis shalah. Intahaina min liqa'in sabihin ma yata'allaku bil madhi wal madhi. Summa ba'da dhalika kitabu ma yata'allaku bil haid. Sahih? Al haid nahnu la natakallam wa innama mubasharatan naqra kitab as-salati. Langsung kita bab salat. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus salati babu asli fardhis salati, bab asli atau pokok daripada babus salat. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, qala Allah tabaraka wa ta'ala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Surat An-Nisa al-ayat 103. Sesungguhnya salat itu kanat 'alal mu'minin, telah ditetapkan atas orang-orang mukmin apa? Mauquta. Mauquta itu dijelaskan oleh Allah kapan sholat itu. Asar ada waktunya, maghrib ada waktunya, subuh ada waktunya. Wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu disuruh menyembah Allah kecuali dengan penuh keikhlasan. Wal ibadah di sini bermakna as-shalah. Ma'ada di ayyi fihi dzikru fardhis shalah. Beserta beberapa macam zikir-zikir yang ada, beberapa macam-macam zikru fardhis shalah, menyebutkan kewajiban atau fardu-fardunya shalat. Qala Syafi'i wa su'ila Rasulullah 'anil Islam. Rasulullah pernah ditanya, ma huwal Islam? Qala khamsu shalawatin fil yawm wal lailah. Islam itu adalah apa? Ditandai dengan salat 5 kali dalam sehari semalam. Faqala as-sa'ilu, as-sa'il berkata, hal alayya ghairuha? Ada yang lain enggak? Qala la illa an tatawwa'a. Tidak ada. Yang wajib cuma 5. Kalau mau salat lebih, salat namanya salat tatawwu', salat sunnah. Imam Syafi'i sebelum menjelaskan kapan salat itu difardukan, salat itu apa saja, waktunya apa saja, memuqaddimai kitabnya dengan perkataan atau firman Allah, innas salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya apa? Artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan alam semesta ini, manusia, jin dan lain sebagainya, salat itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beserta waktunya. Kemudian Imam Syafi'i mengutip ayat bahwa dalam melakukan ibadah salat harus khusyuk dan harus ikhlas lillahi ta'ala, tidak karena yang lain. Maka ayatnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Kenapa? Agar kita tahu bahwa salat ini adalah hukum qadim azali, yang sebelum kita semuanya ada sudah ditetapkan, dan cara mengibadahi Allah, cara salat harus disertai dengan khusyuk dan ikhlas lillahi ta'ala. La riya'a fihi wa la ujuba fihi.
wa yakunu amru shalah kullu dzalika lillahi ta'ala khalisan mutakhallisan. Baik. Asani. Kemudian Imam Syafi'i mengakhiri mukaddimahnya dengan menyebutkan sebuah hadis tentang salat. Rasulullah mengatakan apa? Khamsu shalawatin fil yaumil lailah. Maksudnya apa? Dalam beribadah, hati kita itu maksudnya diri kita tidak boleh lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Harus selalu mengingatnya, harus selalu bersamanya agar jiwa kita bersih. Makanya minimal 5 kali. Dalam hadis banyak diceritakan bahwa apa? Orang itu kalau terkena kotoran, habis itu disuci, dibasuh. Kena kotoran lagi dibasuh, kena kotoran lagi dibasuh. Kira-kira kotorannya bersih atau enggak? Bersih, suci. Begitu pula orang muslim, tiap hari dia melakukan dosa, habis dosa sholat, habis dosa sholat lagi, habis dosa sholat lagi. Maka orang kalau menunaikan sholat terhindar dari dosa. Maka kok kalau ada orang kok sampai enggak sholat, berarti apa? Itu sudah dosanya bertumbuk-tumbuk, susah untuk dibersihkan. Karena apa? Harusnya 5 kali, enggak pernah dibasuh, enggak pernah disucikan, dosa terus. Makanya ada seorang ulama, al-imam Hujjatul Islam, namanya al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, mengatakan mafata ahadun salatal jamaah illa bidambin irtakabah. Ketika seseorang itu tidak menunaikan sholat jamaah, mesti ada dosa yang ia lakukan sehingga dia terhijab tidak bisa menunaikan sholat berjamaah. Itu kata Imam Ghazali. Walaupun tinggalnya di pesantren, kok enggak sholat jamaah? Ya mesti kita introspeksi diri kita, mesti kita kayaknya ngelakuin dosa. Lah makanya apa? Rasulullah menganjurkan, Rasulullah memerintahkan kepada kita agar minimal dalam sehari itu 5 kali dalam sehari semalam. Agar apa? Agar qalbu, jiwanya seorang muslim ini apa? Selalu taqiyan tahiran naqiyan lillahi ta'ala. Lagi Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in itu muridnya sahabat. Dia mengatakan tentang apa? Tentang sya'nu qiyamil lail, tentang qiyamul lail. Dia mengatakan, wallahi hurrimtu qiyamal laili. Nah, saya diharamkan oleh Allah tidak bisa menunaikan qiyamul lail. Berapa kali? 6 ashhurin bidzambin saghirin iltakabtuhu. Dengan sebab dosa kecil yang saya lakukan. Maka siapa tadi malam tidak qiyamul lail, tidak tahajud, berarti apa? Ya, pikir-pikir, tadi dosa apa saya? Begitu. Kalau nanti malam ini tidak tahajud, berarti sekarang saya dosa apa? Karena kalau jiwa kita itu bersih, suci, maka apa? Maka apa? Akan selalu qaribun ilallah. Ada apa? Baik. Asani awwalu ma furidat as-salatu. Pertama kali sholat difardukan. Kapankah sholat pertama kali difardukan? Apakah sejak Rasulullah awal diutus? Ketika ada ayat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila, ataukah ketika ayat turun ya ayyuhal muddassir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir, ya, ataukah difardukan ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj? Kita baca qala, berkata siapa? Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sami'tu, mendengar siapa? Saya man, pada orang yang asiku saya percayai, bi khabarihi, dengan kabarnya dia, wa ilmihi, dan ilmunya dia,
Yadhkuru pernah menceritakan siapa dia, menerangkan siapa dia, annallaha azza wa jalla, bahwa sesungguhnya Allah anzala itu menurunkan siapa Allah fardhan pada kefarduan fi sholati di dalam salat, thumma nasakhahu bi fardhi ghairihi, kemudian dihapus dengan kefarduan lainnya. Thumma nasakha kemudian menghapus siapa Allah atsani yang kedua bil fardhi dengan kefarduan salat fil sholawati al khamsi, yaitu dengan salawat yang 5. Ya. Siapa yang dimaksud Imam Asy-Syafi'i? Orang yang saya percayai ilmunya. Di sini tidak diterangkan ya. Siapa? Kalau lihat gurunya Imam Syafi'i ya berarti Imam Malik. Athiqu bi khabarihi wa ilmihi. Maksudnya bi khabarihi yakni ilmu khabar, yaitu ilmu hadis. Ya, bercerita tentang hadis. Jadi sejak awal salat itu sudah difardukan, kemudian dihapus oleh Allah, kemudian difardukan lagi dan dihapus dengan ayat khamsu sholawatin, 5 salat. Qala ka'annahu yakni, berkata Imam Syafi'i, ka'annahu seakan-akan dia. Ya, dia siapa? Dia yang man sami'tu au thaqu bi khabarihi. Yakni apa sih? Yaitu ayat yang dimaksud pertama kali diturunkan memfardukan sholat kemudian dihapus. Mungkin dia ini bermaksud qaulahu ta'ala, pernyataan atau firman-Nya Allah Ta'ala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Mungkin pertama kali ayat ini diturunkan untuk sholat 5 waktu kemudian dihapus. Manusia nasakhoha kemudian menghapus siapa Allah padanya ayat Al-Muzammil. Di surati di dalam surat ma'ahu besertanya surat biqaulihi jalla thana'uhu dengan perkataannya Allah yang maha mulia, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthil laili wa nisfi ila qaulihi faqra'u ma tayassara. Nah, ini dihapus dengan apa? Dengan ayat inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu. Maka yang pertama kali wajib dilakukan oleh Nabi sebelum fardu sholat 5 waktu itu adalah qiyamul lail, sulusul lail, qiyamul lail. Kemudian qiyamul lail itu wajib bagi Nabi, itu wajib. Kemudian dihapus oleh Allah kewajibannya dengan ayat yang berbunyi wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Ada perkataan apa? Nafilatan laka. Ini sudah sunnah saja untukmu. Nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Kalau di dalam kitab-kitab usul fikih ada ulama yang menyatakan bahwa ayat tahajud ini tidak menghapus kefarduhan tahajud atasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu tetap wajib tahajud. Tetapi jumhur ulama tetap mengatakan sudah tahajud itu tidak wajib atas Nabi. Ya, tidak wajib atas Nabi karena ada pernyataan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Kalau wajib berarti Rasulullah tidak ninggalkan. Kalau di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, hadis-hadis yang berkenaan dengan sifat, akhlak dan kepribadian Nabi, Rasulullah itu kalau qiyamul lail sampai seakan-akan tidak pernah ninggal. Rasulullah ketika enggak qiyamul lail, ya enggak qiyamul lail, seakan-akan tidak pernah qiyamul lail. Jadi Rasulullah itu ya pernah juga tidak qiyamul lail. Kenapa seperti itu? Kalau tiap hari dilakukan oleh Nabi, maka menjadi apa? Takut menjadi kewajiban. Maka Rasulullah ya kadang tidak qiyamul lail. Maka kita di pondok ini enggak setiap hari kita qiyamul lail. Ya dalilnya itu tadi. Fanasakha kemudian menghapus siapa Allah qiyamul lail au nisfa. Qiyamul lail atau nisfa atau setengahnya, au aqal atau yang lebih ringan, lebih sedikit, au aktsar atau lebih banyak. Bima apa? Dengan sesuatu tayassara yang mudah saja. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an wa ma asbaha ma qala bima qala. Ya. Wa in kuntu walaupun saya itu uhibbu senang cinta siapa saya alla yada'a ahadun
hendaklah tidak meninggalkan siapa seorang ayyaqra'a ma tayassara alaihi min lailatihi, hendaknya dia apa? Tidak meninggalkan qiyamul lail walaupun cuma sedikit. Wa yuqalu nusikhat ma wasaftu minal muzammil. Kemudian dikatakan bahwa apa? Semuanya itu dihapus dari ayat muzammil dengan ayat apa? Bi qaulihi azza wa jalla aqimis salata lidulukish syams. Jadi apa? Salat malam tadi udah dihapus dengan perkataan Allah aqimis salata lidulukish syam'i wa duluku zawaluha. Dirikanlah sholat ketika matahari itu sudah zawal. Berarti ini menerangkan tentang waktu sholat apa? Duhur. Ila ghasaqil lail ay al-atama, sampai apa? Sampai waktu atamah. Atamah itu apa? Atamah itu waktu ba'dal isya sampai waktu malam. Wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Berarti ini apa? Salat subuh, subuh. Wa minal laili, ini maksudnya waktu salat subuh. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan dari ayat yang berbunyi apa? Wa minal laili fatahajjat bihi fa'alamahu. Allah memberikan pengajaran atau pemberitahuan pada Nabi, anna salatal lail nafilatun la fardhatun. Salat lail itu sunnah, enggak wajib. Wa annal fara'id fi ma dzukira min lailin aw naharin. Nah, kalau salat namanya faraid sebagaimana yang disebutkan di atas, berarti apa? Ada malam, ada siang. Fi qaulihi ta'ala fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Hina tumsun al-maghrib wal isya. Nah, itu waktu maghrib dan isya. Wahina tusbihun berarti subuh. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiya, salat asar. Wahina tudhirun az-zuhur. Berarti apa? Kalau Anda ingin cari dalilnya satu-satu, salat zuhur itu apa, salat asar itu apa di dalam Al-Qur'an, bukan hadis ya. Ini dalilnya. Silakan diambil. Tuh, detail Imam Syafi'i. Walaupun nanti ada hadis cara tata caranya sholat, waktunya kapan, Jibril langsung datang mengimami Nabi sholat. Kemudian Jibril mengatakan al-waktu ma baina hadaini. Waktu ini, waktu sholat itu antara dua waktu yang 2 hari saya imami kamu sholat. Jadi Nabi pernah 2 hari berturut-turut diimami oleh Jibril sholat 5 waktu di waktu yang berbeda. Pertama sholat duhur ketika matahari zawal. Kemudian kedua ketika isyara dhillu kulli syai'in mislah. Pertama sholat subuh diimami ketika apa? Tulu'il fajr. Nah, hari kedua diimami ketika waktul isfirar, waktu pagi sudah terang sedangkan matahari belum terbit, boleh sholat. Kemudian Rasulullah Jibril mengatakan al waktu ma baina hadaini. Wallahu alam, kata Imam Syafi'i. Qala wa bayanu ma wasaftu. Wa bayanu ma, adapun penjelasan apa-apa yang telah saya sebutkan, saya sifatkan fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah apa? Akhbarana, mengabarkan atau menceritakan. Nah, pada kami siapa? Malik an ammihi, dari bapaknya. An Abi Suhail an ibni Malik an abihi. Bahwa bapaknya dia itu apa? Annahu sami'a Talha ibni Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah itu seorang sahabat, yaqulu, berkata siapa dia? Ja'a, datang siapa? Rajulun, seorang laki-laki. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah. Ngapain? Fa idza huwa yas'al 'anil Islam, dia bertanya tentang Islam. Faqala, berkata siapa Rasulullah, pertanyaannya gimana? Ya Muhammad, mal Islam? Islam itu apa? Rasulullah jawab, khamsu shalawatin fil yawm wal lailah. Ya. Apa? 5 waktu sehari semalam. Faqala hal alayya ghairuha? Ada enggak wajib atas saya yang lain? Qala la illa an tatawwa. Ana wajib kecuali anda mau salat sendiri. Wa qala Syafi'i fara'idus salawati khamsun wa ma siwahuma tatawwu'un. Fara'idus salawat khamsun.
yaitu fardu, maksudnya solat fardu itu 5. Selain itu ya semuanya sunnah. Ada duha, ada tahajud, ada sholatul awabin, ada sholatul istikharah. Fa'autara, kemudian berwitir siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau waktunya pas kita bahas sholat witir, ya witir itu 3, 2 salam, 1 salam atau 3 salam, 3 sekaligus, atau 2 dan 3, 2 dan 1. Kalau di sini ya madhab Syafi'i, di kitab Imam Syafi'i ini 2 dan 3, 2 dan 3, 2 dan 1. Kalau di dalam kitab I'anatul Talibin Fathul Mu'in ada hadis Nabi mengatakan la tusyabbihul witra bil maghribi. Jangan kau serupakan witir itu dengan maghrib. Maghrib itu apa? 3 sekaligus baru salam. Karena Imam Syafi'i mengumpulkan data-data hadis bahwa witir itu 2 salah, 2 dan 1 itu kalau 3 rakaat ya, berarti 2 habis itu 1. Jadi salamnya 2 kali. Hadis 1, 2, 3. Ya, yang tadi di dalam kitab I'anatul Talibin sama Fathul Mu'in dikatakan Rasulullah mengatakan jangan kau serupakan witir itu sama maghrib. 3 rakaat 1 kali salam. Walaupun kita tidak menyalahkan sholat witir 1 salam 3 rakaat, silakan. 5 salam 5 rakaat 1 salam silakan. Asal tidak lebih daripada 11 rakaat, karena maksimal sholat witir itu 11 rakaat. Fa'autara an-nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal ba'ir, atas untanya. Walam yusalli, tidak pernah salat siapa Nabi maktubatan pada salat maktubah. Alimnahu 'ala ba'irin, yang pernah kita ketahui di atas tunggangannya. Walit tatawwu'i wajhan, salat tatawwu itu ada 2 wajhan. Ya, ada 2 ketentuan. Pertama, salatun jama'atun wa salatun munfaridatun. Jadi sholat sunnah itu ada yang jamaah, ada yang tidak. Wa sholatul jamaah muakkadatun, ada yang sholat jamaahnya itu muakkad. Ya, muakkad, bukan hanya ada tapi muakkad. Wala ujizu, nak membolehkan siapa saya tarkah pada meninggalkan sholat sunnah liman qadara alaiha, bagi yang mampu, bihalin dalam keadaan dia mampu, ya sholatlah. Wahua, adapun dia itu sholatul idain. Apa sholat idain? Sholat 2 hari raya. Itu sunnah muakkad untuk berjamaah. Tapi kau sholat Idul Fitri, Idul Adha sendiri boleh? Boleh, silakan. Habis itu khutbah sendiri. Ya, wa kusufis syamsi, gerhana matahari, wal qamari, wal istisqa, dan sholat istisqa. Ya, jadi boleh sholat istisqa sendiri itu silakan. Itu sunnah muakkad. Amma qiyamus syahri Ramadan, perhatikan adapun qiyam syahri Ramadan. Nanti dibahas sholat witir, sholat tarawih di sini apa? Imam Syafi'i mengatakan wa uhibbu an usalliya 20 rakaatan wa huwa madzhabul Umar. Saya suka sholat kalau tarawih 20 rakaat, dan ini adalah madzhabnya Umar bin Khattab. Kemudian dijelaskan lagi, kalau ahli Madinah itu sholatnya 39 rakaat. Baik. Lanjut, fa'amma qiyamus syahri Ramadan fa sholatul munfarid ahabbu ilayya minhu. Kalau qiyamul lail Ramadan, kata Syafi'i, sholat sendirian ahabbu ilayya minhu, daripada jamaah. Saya suka sholat sendiri. Makanya teman-teman yang nggak ikut sholat jamaah taraweh di sini, saya tahu mukanya satu-satu, ya. Oke, saya nggak ngabsen, absen, tahu. Oh, saya husnudon, berarti Imam Syafi'i 1 kali sholat taraweh hatam Quran. Saya tahu. Cuma saya ikut sholat taraweh di sini itu apa? Saya menghargai Ustaz Aan, Ustaz Zul, ya, Ejin, menghargai. Ya. Karena saya harus memposisikan diri saya juga sebagai apa? Sebagai santri.
Tapi mesti di pohon belakang. Enggak boleh di belakang imam langsung, enggak boleh. Nanti biar enggak grogi. Kalau ada saya enggak jadi nanti salah. Ya, begitu kan. Begitu pula kalau saya nih sholat Jumat, saya di belakang, bukan di depan. Nah, saya kalau saya sholat Jumat nih kan mesti saya di belakang situ. Enggak di depan. Kalau di depan nanti kan yang khutbah enggak jadi khutbah. Ittaqullah, enggak pantas kan. Ustadznya disuruh ittaqullah. Kan banyak cerita kan ketika kiainya, gurunya di depan itu enggak jadi ceramah, enggak jadi khutbah. Apa iki? Ittaqullah ya ayyuhal jinni wal ins. Baik, jadi Imam Syafi'i lebih suka sholat witir, sholat qiyamul Ramadan sendiri, tapi hatam Quran. Wa aukadu sholatul munfaridi wa ba'duhu. Wa aukadu sholatil munfarid wa ba'duhu wa aukadu min ba'dil witri wa huwa yushbidu ayyakuna sholatat tahajud thumma raqatal fajri wa la urakhis li muslimin fi tarki wahidin minhuma. Wa aukat ya, dan lebih taukid itu lebih muakkad sholatul munfarid, sholatnya orang sendiri, wa ba'duhu, dan sebagiannya, wa aukadu min ba'dil witri wa huwa yushbihu ayyakuna sholatat tahajud. Lebih saya muakkadkan ketika saya sholat qiyamul lail Ramadan itu sendiri. Nah, cuma gak semua orang bisa kayak Imam Syafi'i. Ya dari dulu kayak Syafi'i saja. Nah, kita pakai dalil khairul umuri ausa tuha. Saya melihat postingan orang mulai sampai hatam Al-Quran semalam itu kok koyo kasihan gitu kan. Kayaknya Masya Allah. Wa huwa yushbihu ayyakuna salat tahajjudi thumma raqatal fajri, kemudian 2 rakaat salat fajar. Wala urakhis li muslimin, saya tidak memberikan keringanan bagi setiap orang muslim untuk meninggalkan keduanya. Keduanya apa? Salat tahajud sama salat raqatal fajri, karena pahalanya luar biasa. Kita ini enggak ditambahkan pahalanya. Sebab apa? Kalau ditambahkan pahalanya, ya tidak ada perbedaan mana yang imannya tebal dengan imannya tipis. Wong kita ini sudah tahu hadis apa? Tahu hadis apa? Raqatal fajri khairum minad dunya wa ma, masih enggak sholat. Tapi kan itu kan cuma hadis kan, begitu kan. Cuma secara visual bentuknya pahala seperti apa kan enggak tahu kita. Maka tadi saya ngaji sama Pak Ahmad ya, bahwa bacaan la ilaha illallah itu ketika divisualkan, nah, itu bisa menjadi sesuatu yang kemudian sesuatu itu dibawa oleh dibawa oleh burung ke bawah tahtal arash, kemudian burung tersebut bertasbih untuknya, istighfar untuknya ila yaumil qiyamah. Andai kata divisualkan itu seperti itu kata Nabi. Jadi bacaan la ilaha illallah itu menjadi apa? Ya menjadi asap atau jadi apalah. Yang ini semuanya dibawa oleh malaikat ila tahtil arsy, kemudian burung tersebut bertasbih, beristighfar untuk orang yang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ila yaumil. Nah, kita nggak tahu kayak gimana itu. Bentuknya khairum minad dunya wa ma fiha itu loh. Coba kalau ada pengumuman orang siapa yang sholat subuh berjamaah, nggak usah misalnya rakaat fajar, disiapin uang 100.000, jangan antri. Padahal khairum minad dunya wa ma fiha itu lebih baik atau enggak? Ya, tapi kan kita manusia, ternyata khairum minad dunya wa ma fiha itu lebih khair uang 100.000, betul enggak? Makanya liyabluwannakum ayyukum ahsanu amala. Dalam hadis lain dikatakan bahwa apa?
dikatakan lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Andai kata umatku ditampakkan apa sih pahalanya bulan Ramadan, maka mereka akan berharap, berangan-angan agar semua tahun ini dijadikan Ramadan. Yang kita nanti dari Ramadan itu apa? THR. Selain THR apa? Hari raya takjil, apa lagi? Buka puasa. Apa bedanya buka puasa sama takjil? Ada nggak yang berharap puasa terus ya Allah, nggak usah hari raya? Ada? Nggak ada, gayamu. Ada nggak? Apa? Asnafi. Oh, Asnafi itu beda, bukan manusia, malaikat. Asnafi itu puasa 2 tahun, masya Allah. Kayak Imam Nawawi. Imam Nawawi sepanjang tahun, bukan 2 tahun. Itu Imam Nawawi. Ini beda. Dia bukan manusia itu. Baik, karomanya nanti muncul, bukan sekarang ya. Ketika Anda lulus, pulang ke rumah, karomanya itu muncul. Karena semuanya mesti ada apa? Ada khotamnya, istilah Jawa. Ada karomanya yang akan muncul. Ketika nanti Anda pulang, sudah jadi orang, dakwah, ketika di pondok rajin puasa, itu nanti karomanya muncul. Kelebihannya muncul. Bentuk apa? Wallahu a'lam. Ya, seperti Anwar Zaid. Anwar Zaid itu 10 tahun puasa. Waktu 10 tahun puasa. Sekarang Masya Allah. Ya, sekali live dapat paus banyak Bang Jul. Itu karomanya Anwar Zaid. Bisa menarik apa? Bisa menarik apa? Paus banyak. Nah, kalau kita kan nggak ada paus. Nggak ada paus, nggak ada mawar, nggak ada apa. Sekali live dapat dari TikTok 17 juta. Ya Bang Zul. Oke. Itu karomahnya Anwar Zaid. Ini orang-orang baik, orang-orang soleh. Walaupun pengajiannya apa? Ya canda-canda, lucu-lucu, enggak ada bahas al-om, usul fikih, Alfiyah Ibnu Malik. Yes. Tapi kan diangkat oleh Allah. Kita ini kan belum kan. Kita ini masih manusia mudznibin. Mana tadi? Walau urakhis li muslimin fi tarki wahidin minhuma wa illam ujibhuma, walaupun saya enggak mewajibkan keduanya alaihi atasnya muslim. Ya jangan diwajibkan Pak Syafi'i. Rasulullah aja enggak mewajibkan. Wa man taraka salatan wahidatan minhuma, barang siapa enggak qiyamul lail, kemudian enggak salat apa? Qabliyah, subuh, fajar, kana aswa halan, orang yang paling buruk keadaannya. Lo santai kok enggak salat qiyamul lail, ngapain? Mimman taraka jami'an nawafil fil laili wan nahar. Apa? Jadi kalau ente tidak sholat qobliyah sama qobliyah subuh sama qiyamul lail, itu lebih buruk daripada Anda meninggalkan semua nawafil fil laili wan nahar. Ya, istilah lainnya, ente kalau sholat qobliyah subuh sama apa namanya tahajud, di situ cukup, nggak usah sholat qiyamul lail yang lain, cukup itu. Karena apa? Secara hadis lebih jelas kan tadi apa? Apa dalilnya apa? Khairum minad dunya ma fiha. Kemudian kalau tahajud apa? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Aswa'u halan. Nah, antum kalau nanti baca kitab lain, santri kok enggak tahajud? Ini bukan santri. Saya ulangi, santri kok enggak tahajud? Itu enggak santri. Nah, santri loh jadi khas. Kalau kiai enggak. Ya enggak kayak gitu. Lu santri kok enggak tahajud? Ya gimana tuh? Ngapa lagi kiainya? Kiai kok enggak tahajud? Ngapain ini? Ya, ngapain? Ya. Mafhum?
Ya paling tidak seminggu itu 3 kali deh ya. Seminggu itu 3 kali. Enggak tiap hari enggak apa-apa. Seminggu 3 kali. Saya kalau beberapa waktu enggak tahajud lama begitu. Liburan ini enggak tidur. Enggak tahajud lama. Itu rumah saya itu malam-malam digedor orang. Dang 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 dang. Kiai yo, turu wae, kawan santrimu gitu. Siapa dia? Wallahu a'lam, hilang. Nggak tahu siapa itu. Mungkin itu Hazrul atau Imam atau Andre. Terus gitu. Kayak nggak tahajud. Wa man huwa wallahu a'lam bissawab. Paling tidak ada yang ngingetin kita. Maka enaknya jadi saya ini deh. Ya, apa? Ya, jelek-jelek gini masih sholat jamaah. Kenapa? Ya kan malu sama santri. Wah. Mosok santri ini jamaah kok ustadznya enggak jamaah. Nah, itu kelebihan dan apa? Enaknya saya. Paham tuh? Ya kalau saya enggak tinggal di dalam pondok, enggak tahajud pun enggak ada orang bahas. Coba kalau saya enggak pernah ikut sholat jamaah di sini. Ustadz itu ngukum orang Sia sendiri enggak ke masjid kan gitu. Hah? Paham tuh? Udah lanjut. Ada tuh shalawatil khams. Jam 4 aja sih. Lanjut terus. Lanjut terus. Nah, hari ini boleh keluar sampai gerbang sana. Karena yang kemarin tidak sholat tarawih udah ada ya orangnya. Kalau besok hadir lagi boleh keluar lagi. Orangnya tak lihat udah ada. Yang kemarin menyebabkan Anda tidak boleh keluar gerbang karena apa? Anda nggak sholat tarawih ketika Anda keluar pondok. Betul? Time tuh? Nah, sekarang orangnya udah hadir. Siapa? Kayaknya Ustadz Aan ini. Bukan, pokoknya ada. Saya itu baik kok. Tapi kalau keterlaluan ya enggak usah, saya enggak terlalu enggak. Nah, kenapa kok saling pandang-pandangan itu? Kayaknya Asnafi. Hah? Subarman. Mana Subarman? Mana Subarman? Sakit dah. Oh, udah 2 hari dia nggak hadir ngaji pada duhur dengan saya. Qala berkata siapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah, ahkama memberikan hukum, menghukumi siapa Allah Ta'ala fardhu salati pada fardunya salat fi kitabih di dalam kitabnya. Fabayyana, kemudian ini dibayan. Jadi Allah itu menjelaskan salat itu wajib. Oke, 5 waktu. Kapan waktunya? Yang menjelaskan itu Nabi. Makanya ayat Al-Quran ada namanya mutlak, ada namanya muqayyad, ada mujmal, ada namanya mubayyan. Al-Quran masih wa aqimus shalah. Kayak gimana caranya? Dijelaskan oleh Nabi. Namanya mubayyan. Itu penjelasan ilmu usul fikih. Kalau mujmal ditafsir, itu menjadi mubayyan namanya. Ditabyin dengan apa? Perlakuan atau apa? Mananya pekerjaannya Nabi atau ucapannya Nabi. Hadisnya apa misalnya? Sallu kama ra'aitumuni idza qumta ila sholati fakabbir thumma iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an thumma irfa' hatta ta'dala raki'an ila akhirih. Dijelaskan lagi dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa misalnya? La sholata illa bi fatihatil kitab. Oh, sholat itu berarti harus baca Fatihah ila akhirih. Kemudian disimpulkan menjadi sesuatu yang baik oleh para ulama menjadi apa? Rukun-rukun sholat. Jadi bisa dapat kesimpulan rukun sholat itu kajiannya lama. Ini kan sudah enak. Rukun sholat pertama takbir, kedua baca Fatihah, kemudian rukun. Ini kan udah enak. Itu prosesnya lama.
Imam Syafi'i aja nggak ada. Itu setelah Imam Syafi'i ketika apa? Ketika ilmu filsafat sudah dipelajari agar berpikir itu sistematis. Oh, kalau mau sholat itu ada rukunnya, apa ada rukun, kemudian ada sunnah-sunnahnya. Itu jadi sistematis. Itu hasil dari kajian ilmu falsafah. Imam Syafi'i nggak ada, mana rukunnya nggak ada. Kau pernah dari awal rukunnya, kemudian pembak nggak ada. Setelah Imam Syafi'i, lama prosesnya. Lanjut. Jadi lama prosesnya, jangan ente kemudian Imam Ghazali nggak ngerti fikih. Gimana? Imam Ghazali itu belum tobat. Gimana? Nah, Imam Ghazali dia itu gelarnya Hujjatul Islam, ente maki-maki. Oke? Imam Ghazali itu pembid'ah dan lain sebagainya. Membid'ah akan menyala-nyalakan Imam Ghazali. Imam Ghazali itu di waktu saya nggak seneng. Imam Ghazali itu nggak ngerti sunnah. Maka ketika dia mati, dia pegang kitab Sahih Bukhari agar dia seperti sunnah. Kan ngawur. Antum baca kitab Ihya Ulumuddin isinya Quran Sunnah. Ayo baca lah. Imam Ghazali nggak sunnah katanya, nggak ustadz sunnah. Habis itu ente mimpin apa? Moge sunnah. Dia menjadi ketuanya Moge se-Indonesia. Ustadz siapa? Cari sendiri. Ini Ramadan, biar nggak ghibah saya. Nah, Imam Ghazali dikatakan nggak sunnah, nggak ngerti sunnah. Kalau ngajar kan? Ente baca ya Ulumuddin tuh hadisnya qala Nabi full. Udah beli kitabnya? Belilah. Devi udah beli? Ya Ulumuddin? Belum? Astagfirullahaladzim. Azrul sudah download. Tanyaannya beda. Udah download? Nah lanjut, belilah. Sekarang tuh tinggal klik aja, ada kan di Shopee. Kalau dulu saya kuliah nggak ada kitab tuh, ya Allah, nyari kemana, habis itu difotokopi. Lanjut. Wabayyana kemudian menjelaskan siapa Allah ala lisani Nabi melewati perantara nabinya. Adadah berapa sih sholat itu berapa kali? Wa ma'alal mar'i ayyatiya bihi. Ya, dan apa-apa yang wajib harus dilakukan oleh seseorang. Rukunnya gimana, sujudnya gimana? Wa yakufa anhu fiha, apa yang harus ditinggalkan. Wa kana naqlu adadi kulli wahidin minha mimma naqalahu al-'amma 'anil amma wa lam yahtaji fihi ila khabaril khassa. Wa kana dan ada apa naqlu adadi kulli wahid, memindah atau meriwayatkan setiap khabar dari kewajiban-kewajiban sholat. Tata caranya itu apa? Umum maksudnya apa? Diketahui oleh orang banyak. Kalau sholat itu orang muslim, orang muslim nggak pernah ngaji hadis kayaknya udah paham bahwa kalau kita itu wajib sholat 5 waktu. Dalilnya apa? Nggak tahu dia. Betul? Sholat itu wajib, betul? Dalilnya apa? Nggak tahu. Orang-orang itu yang nggak ngaji nggak tahu dalilnya apa. Kadang-kadang kita yang ngaji nggak tahu kan. Maka apa? Tidak perlu khobarnya orang khusus. Khobarnya orang umum bisa diterima. Wa idza kanat al-khassat qad naqalatha wa la yakhtalif fiha la yakhtalif hiya min wujuhin mubayyinatun min ababiha fa naqalu dhuhra arba'an. Maka mereka menukil bahwa apa? Zuhur itu berapa rakaat? 4. La yusharu fiha bisyai' la bisyai'. Ente sebelum tahu dalilnya, ente dari kecil udah tahu kalau zuhur itu enggak boleh suara keras, betul? Belum Pak Ahmad? Zuhur itu keras atau pelan? Dalilnya apa? Ya ini kan sudah maklum minad dini bid-darurah. La yusharu fiha bisyai' minal qira'ah. Dari bacaan wal asr arba'an, asar itu 4, la yusharu fiha bi syai'in minal qira'ah. Wal maghrib 3 la yusharu fi rak'ataini minha bil qira'ah. Kemudian maghrib 3 rakaat yang harus keras. Di dalam 2 rakaat pertama, rakaat yang terakhir harus apa? Sir. Wa yukhafatu fi tsalitsah. Dia apa? Dipelankan ketika rakaat ketiga.
Wal isya arba'an, isya 4 rakaat, yusyaru fi rakaatain minha bil qiraa'ah wa yukhafatu fitnatain, was-subhu rakaatain yusyaru fihi ma ma'an bil qiraa'ah. Qala wa naqala al-khassatu ma dzakartu fi adati shalat wa ghairihi mufarraqan fi mawadhi'i. Adatnya berapa, tata caranya kayak gimana, semuanya satu-satu akan diterangkan oleh Imam Syafi'i. Fi man tajibu alaihi shalat. Salat itu wajib untuk siapa sih? Orang muslim kan begitu. Kalau orang muslim ketiduran, wajib sholat enggak? Enggak wajib. Tidur itu enggak wajib sholat karena manatut taklif al-aql. Al-aql manatut taklif. Orang gila wajib sholat enggak? Orang koma di rumah sakit wajib sholat enggak? Apalagi? Hah? Orang haid wajib sholat enggak? Wajib. Wajib kan manatut taklif akal. Harus idrok. Ayo. Tadi duhur asal atau enggak? Siapa yang haid di sini? Ustaz Zul misalnya. Nah, ini namanya Zulkifli Hasibuan. Ini misalnya haid. Tadi asal tahu kan orang haid. Asal tahu kan orang sholat berarti apa? Sholat 5 waktu itu wajib atas orang yang haid. Hanya saja ada mania yang menyebabkan dia tidak boleh sholat. Tapi apakah hukum sholat wajib tidak wajib atas dia? Tetap hukum sholat tetap wajib. Hanya dia ada manik tidak boleh melakukan sholat. Tapi kalau Anda gila, nggak tahu ini duhur atau asar, maghrib atau isya, tidak wajib sholat. Wajibnya kapan orang sholat? Ya, kalau udah tidur, kemudian apa? Bangun tidur, saya tadi nggak sholat, berarti ingat kan? Tadi duhur nggak sholat, maka wajib mengqadai. Rasulullah mengatakan, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Lanjut, qala Syafi'i rahimahullah. Dzakarallahu tabaraka wa ta'ala al-isti'dzan. Pada idzin faqala fi siyaqil ayah wa idza balagal alfalu minkumul huluma falyasta'dzinu. Ketika anakmu sudah sampai usia hulum. Hulum itu apa? Ihtilam. Ihtilam itu apa? Mimpi basah. Mimpi disiram imam. Masa saya wajib sholat? Maka falyasta'dzinu, isti'dzan, beritahu dia. Isti'dzan maksudnya gitu ya. Beritahu dia kalau sholat itu wajib. Wa qala azza wa jalla wabtalul yatama hatta idza balagun nikah ya in anastum rushdan minhum rushdan. Harus apa? Rushd. Berarti apa? Anak disebut anak yatim itu ketika apa? Belum rushd. Ya, makanya orang kalau udah tua, walaupun bapaknya meninggal, yatim tuh enggak? Ini Pak Sumianto ini yatim tuh enggak? Walaupun bapaknya udah meninggal. Udah meninggal, Pak? Sudah. Yatim enggak jenengan? Enggak. Udah rusdun. Nah, ketika sudah rusdun, boleh kau berikan harta anak yatimmu yang tadi kamu bawa. Berarti apa? Rusdan berarti apa? Ketika Anda ngasih izin memberitahu anak itu anak ketika rusdun tadi salah satunya adalah ihtilam atau al-aqlu. Walam yadhkur ar-rushd alladhi yastawjibuna bihi an tudfa'a ilayhim amwalahum illa ba'da bulughin nikah. Wa farada, dan apa? Mereka tidak menyebutkan rusyad itu alladhi yastawjibuna bihi, apa yang mereka wajibkan. Antudfa'a ilaihim, kau berikan kepada dia amwalnya illa ba'da bulughin nikah, ketika dia sudah sampai usia nikah. Jadi kalau orang tuh sudah rusdun itu boleh nikah, tapi kalau anak kecil umur 2 tahun 3 tahun enggak ngerti. Tapi kalau anak itu sudah 10 tahun ya, 10 tahun walaupun belum balik misalnya, tapi dia sudah aklun, sudah rusdun, boleh nggak nikah? Boleh.
Halo, boleh. Itu namanya zawajul mubakir, pernikahan dini. Ila ba'da bulugh wa farradallahu azza wa jalla al-jihad. Allah menjelaskan jihad. Fa abana Rasulullah. Kemudian ketika Allah memfardukan jihad. Jihad itu kayak gimana sih caranya? Rasulullah mentabyin, menjelaskan. Jihad itu kayak gimana? Fa abana Rasulullah bihi alaman istakmala 15 sanah. Jihad itu orang yang sudah umurnya 15 tahun. Bi an ajaza Ibnu Umar amal khandaq ibna 15 sana wa raddahu amma Uhudin ibna 14 sana. Anaknya Umar ibn Abdullah bin Umar ketika ikut perang Uhud bersama Nabi masih 14 tahun, sudah balik cilik nguruti. Tapi ketika umurnya udah 15 tahun, boleh. Fa idza balaghal gulamul hulum, ketika anak laki-laki sudah ihtilam, wal jariyah al mahid ghairu maghlubain ala uqulihima, akannya waras, tidak stres, tidak idiot dan lain sebagainya, aujabat alaihi masalah, maka apa? Wajib atas keduanya salat wal faraid kullaha. Wa in kana ibnai aqalla min 15, walaupun umurnya kurang dari 15 tahun, tapi kalau sudah haid, tapi kalau sudah mimpi basah, pernah disiram Pak Imam tadi. Jadi ukurannya tidak hanya akal, tapi juga ukurannya ihtilam. Belum ihtilam tapi udah berakal misalnya. Wajabat alaihimus shalah wa amara kullu wahidin minhum bis shalah idza aqalaha fa idza lam yaqila. Tapi kalau pikirannya tidak jelas, walaupun sudah dimasukkan sekolah apa namanya? SLB. Tahu SLB? Sekolah luar biasa ya, tetap aja enggak itu enggak wajib sholat orang-orang itu. Wa man ghuliba ala aqlihi bi'adidin maradin aw maradin kan irtafa'an wal fardhu fi qouli ta'ala wattaquni ya ulil albab wa inna ma yatadhakkaru wa in kana ma'qulan la yukhatabu bil amri wa illa man aqalahuma. Ya, jadi mereka tidak wajib sholat ketika keduanya tersebut paham khitab bahwa ayat ini menunjukkan untuk wajibnya sholat. Sholatus sakran wal maghlub ala aqlihi. Orang gila ini boleh sholat tak? La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika.